Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembahasan kami, yaitu tentang penafsiran surat Al-Insyirah oleh Ibnu Asyur. Tentu saja saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya sendiri Rahmatullah, teman saya yang bernama Roji Harapan dan Elsa Kusuma Dewanti. Oke, sebelum membahas tentang penafsiran tentang surat Al-Insyirah oleh Ibnu Asyur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang profil singkat Ibnu Asyur dan profil kitab karangannya, yaitu kitab At-Tahir wa Tanwir. Oke, pembahasan pertama yang akan saya kaji yaitu tentang masa kecil Ibnu Asyur. Nama lengkap Ibnu Asyur adalah Muhammad At-Tahir Ibnu Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur, keturunan keluarga Asyur yang terkenal di Tunis karena memiliki posisi ilmiah dan jabatan di pemerintahan. Ibnu Asyur dilahirkan pada tahun 1296 Hijriah di kota Mausa yang terletak di sebelah utara Tunisia. Ibnu Asyur tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Pendidikannya diperhatikan oleh ibu, ayah, dan kakeknya. Mereka semua menginginkan cucunya menjadi orang-orang yang terhormat seperti nenek moyang mereka. Ibnu Asyur mulai belajar Al-Quran sejak dini ya. Ia kemudian menghafal Al-Quran, matan Al-Jurumiyah, dan bahasa Perancis. Baru pada usia 14 tahun Ibnu Asyur tercatat sebagai murid pada Universitas Az-Zaitunah pada tahun 1390 Hijriah. Karir intelektual beliau setelah 8 tahun mengenyam ilmu pengetahuan di Universitas Az-Zaitunah, Ibnu Asyur diangkat sebagai guru pada tahun 1320 Hijriah di Az-Zaitunah. Karirnya terus menanjak dalam bidang pengajaran sehingga ia dipilih menjadi tenaga pengampu di sekolah As-Sadiqiyah pada tahun 1321 Hijriah. Dalam perjalanannya, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis Auqaf dan sebagai qadhi pada tahun 1331. Pada saat yang sama Ibnu Asyur juga terpilih sebagai mufti dari madhab Maliki pada tahun 1341 Hijriah. Suatu gelar yang sangat bergengsi yang jarang bisa dicapai oleh orang yang lain. Karya-karya beliau sangat banyak karena beliau juga dilatar belakangi oleh rasio kultural yang sangat kuat, kecintaan terhadap ilmu, kejeniusannya, kecerdasannya, ketekunan serta keikhlasannya. Ibnu Asyur banyak mengarang sebuah kitab-kitab, bahkan ada 2 kitab yang sangat fenomenal yang dikarang oleh beliau, yaitu kitab tafsir At-Tahir wa Tanwir dan Maqasidus Syariah Al-Islamiyah yang menjadi rujukan utama bagi para mufassir. Kemudian profil tafsir At-Tahir wa Tanwir secara singkatnya saja, di mana latar belakang penulisannya yaitu Ibnu Asyur menulis tafsirannya ini setelah beralih dari jabatan qadhi menjadi mufti pada tahun 1341 Hijriah. Tafsir 30 juz sebanyak 15 jilid ini ditulis dalam kurun waktu 39 tahun. Meskipun di dalam selama pembuatan kitab ini beliau juga menyelingi dengan pembuatan karya-karya lainnya. Sumber penafsirannya yaitu Tafsir bil Ma'thur. Sebagai sumber penafsirannya, menurut beliau, Tafsir bil Ma'thur adalah tafsir yang diperoleh dari penafsiran agama dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan sunnah Nabi, ataupun perkataan sahabat sebagai penjelasan dan maksud Allah menurunkan kitab sucinya, atau penafsiran dengan perkataan tabi'in. Tafsir Bil-Ra'yi juga sebagai sumber penafsirannya beliau. Ibnu Asyur dalam muqaddimah di bawah tema, beliau juga mengajak pembacanya berdialog dengan bersahaja untuk meyakinkan mereka bahwasanya berijtihad untuk menafsirkan ayat diperbolehkan karena banyak tafsir Al-Quran yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau hal itu dilarang, tentu penafsiran menjadi sangat ringkas, hanya dalam beberapa lembar kertas saja. Referensi dari pembuatan dari karangan kitab
tafsir at-Tahrir wa Tanwir ini yaitu ada banyak, di antaranya itu ada Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari, Al-Manar karya Muhammad Abdu dan Ar-Rasyid Ridha, Al-Jami' fil Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, Tafsirul Quran Tafsir Al-Alusi karya Syahabuddin Muhammad bin Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Umar bin Katsir, dan lain sebagainya. Kemudian metode penulisan tafsirnya yaitu menggunakan metode analisis atau tahlili, karena penafsirannya dimulai dari surah Al-Fatihah atau berdasarkan susunan surat-surat yang ada di mushaf, menjelaskan dan menafsirkan ayat per ayat. Dengan metode penulisan ini, Ibnu Asyur menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna dan segala aspek kebahasaan dan kesusastraannya yang terkandung di ayat Al-Quran, yang dihasilkan dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian-bagian ayat yang diperluas. Mengenai corak penafsirannya yaitu menggunakan corak adabi ijtima'i. Karena Al-Quran yang berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran untuk kemudian mengaplikasikannya pada tatanan sosial seperti pemecahan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Kemudian karakteristiknya diantaranya itu ada 3 dalam penafsirannya, yaitu beliau sangat memperhatikan terhadap bahasa Arab, di mana kitab ini juga bukan hanya dianggap sebagai buku tafsir, tetapi juga sangat bisa dikatakan sebagai kitab kebahasaan, karena menjadikan ilmu nahwu dan surah menjadi objek kajiannya, sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan ataupun pedoman. Yang kedua, dalam tafsirannya juga beliau sangat memperhatikan tentang fikih. Beliau juga menekankan pentingnya mengetahui ilmu maqasidus syariah sebagai sarana untuk mentarjih pendapat yang satu dari pendapat lainnya. Dan yang terakhir, perhatian beliau terhadap penafsirannya yaitu terhadap ilmu qiraat dalam penafsirannya. Hal ini terbukti ketika penafsiran ayat beliau banyak mengangkat berbagai qiraat yang terkait dengan bacaan ayat-ayat tersebut, menjelaskan sisi perbedaan qiraat baik dari sisi harokat, struktur kata, panjang pendeknya, bahkan dampak hukum dari perbedaan tersebut. Terakhir dan yang terakhir yaitu dari pembahasan saya, yaitu tentang sistematika penafsiran karya beliau. Setelah mencermati Ibnu Asyur dan dari sistematikanya, penulisan tafsirannya akan kita dapatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan nama surah dan nama-nama lainnya jika ada, menjelaskan keutamaannya, menjelaskan makkiyah dan madaniyah, jumlah ayat dan lain-lain sebagainya. Kemudian menjelaskan kandungan surat secara global dalam poin-poin yang berbeda-beda sesuai dengan masalah dan tema yang dibahas dan sesuai dengan susunannya dalam Al-Quran. Menjelaskan kandungan ayat demi ayat atau beberapa ayat yang memiliki masalah atau tema yang sama terperinci, dimulai dari pemaknaan kosakata dengan bahasa Arab dan pemaparan bila perlu menjelaskan dan syair-syair Arab jahiliyah sebagai syahid atau penguat kebahasaannya. Ia juga menjelaskan munasabah ayat sebab nuzulnya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selebihnya tentang penafsiran surat Al-Insyirah atau Al-Asyur dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur akan dijelaskan oleh teman saya Roji Harapan dan Elsa. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roji Harapan Hasibuan akan mempresentasikan tentang tafsir surah Al-Insyirah atau surah Al-Insyirah dalam tafsir yang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir yang ditulis oleh Ibnu Asyur. Pada pembahasan sebelumnya teman kita telah menjelaskan tentang profil penulis kitab tafsir, yaitu Syekh Muhammad At-Tahir bin Muhammad Tahir bin Ibnu Asyur, yaitu baik ya dari segi riwayat hidup, karya-karya yang ditulis, yang pernah diterbitkan atau ditulis beliau, riwayat akademis atau sekolah,
riwayat hafalan dan sebagainya. Dan telah dijelaskan juga tentang profil kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, baik dia dari segi latar belakang penulisan kitab tersebut, baik dari segi metode penafsiran kitabnya, corak tafsir, sistematika, dan lain-lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya Roji Harapan Hasibuan akan mempresentasikan tentang tafsir surah Asy-Syarah dalam kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir yang ditulis oleh Muhammad At-Tahir bin Muhammad Tahir Ibnu Asyur. Dalam beberapa kitab, surah ini diberi nama Asy-Syarah. Ada juga dalam Sahih Bukhari diberi nama kitab Alam Nasrah. Ada juga namanya Al-Insyirah. Ada juga namanya dalam Sahih Imam Tirmizi, dalam kitab hadis Sunan Tirmizi, dalam masuk fiilnya yaitu Alam Nasrah laka sadrak. Nah, itu nama-nama surah ini. Surah ini tergolong dalam golongan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah. Menurut kesepakatan ulama, surah ini turun pada urutan ke-12 yaitu setelah surah Ad-Duha dan sebelumnya surah Al-Asyr, yaitu ada 8 ayat. Langsung saja kita masuk pada ayat pertama, yaitu Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ayat ini berisi tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan Allah padanya, menghilangkan segala bentuk kesedihan, kesusahan yang Nabi rasakan. Pada lafaz sadrak, dada yang dimaksud di sini adalah perasaan batin yang terkumpul sebagai makna akal. Kelapangan dada beliau merupakan kinayah atau kiasan atas semua nikmat Allah, atas semua obsesi beliau yang suci dan sempurna, dan juga atas pemberitahuan Allah akan ridhonya kepada beliau, dan juga kabar gembira tentang yang akan terjadi, yakni akan datangnya kemenangan. Nah, kita masuk pada ayat kedua yang bunyinya wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menurunkan bebanmu darimu. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi pernah diuji dengan situasi-situasi sulit dan berat, seperti dijelaskan pada surah sebelumnya, itu pada surah Ad-Duha, bahwa Nabi pernah dihina, dibenci, dimusuhi, dicampakkan, bahkan diusir dari kotanya sendiri oleh kaum jahiliyah. Akan tetapi Nabi tidak berpaling. Nabi Muhammad SAW menginginkan adanya cahaya yang menyala bagi dirinya untuk menerangi jalan kebenaran, yang mendorong untuk bertafakur, berkhulwat, berlindung kepada Allah, dan ada juga bertahanus di Gua Hira ketika Allah mengangkat dirinya dari lumpur dengan wahyu yang memuliakannya. Nah, itu tafsir pada surah Al-Insyirah ayat kedua. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ketiga, yang bunyi ayatnya allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Beban yang dimaksud di sini ada dua, yaitu yang pertama hidayah kepada kebenaran yang menghilangkan kebingungan. Berarti orang yang tidak mendapat hidayah adalah orang-orang yang paling sangat-sangat bingung. Nah, itu. Yang kedua di sini menjelaskan tentang kecukupan bekal untuk menjalankan tugas yang disebutkan dalam ayat yang disebutkan. Berarti Allah telah meringankan dalam segi kita lawan katanya, Allah telah memberatkan, berarti meringankan. Dalam segi ini adalah kecukupan bekal, berarti maksudnya rezeki, dan dia mendapatimu sebagai orang-orang yang kekurangan, berarti rezeki. Bahwa rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah.
baik ia dimanapun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ayat keempat, yaitu warfa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Dan meninggikan sebutan nama adalah kiasan tentang inspirasi manusia, oleh karena mereka menyebutnya dengan kebaikan atau reputasi manusia. Dalam bahasa Arab disebut raf'u, meninggikan sesuatu yang tidak bisa dijangkau segenap tangan dan tidak bisa diinjak dengan segenap kaki. Sungguh Allah telah menciptakan Rasulullah atas kemuliaan wujud karakteristiknya, dan tidak seorang pun dapat menyamai kedudukan yang telah diraihnya, sehingga ia digelari Al-Amin oleh kaumnya sendiri, bahwa Nabi itu sangat mulia dan tidak dapat seorang pun yang bisa menyamainya. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini, yaitu tafsir surah Al-Insyirah ayat pertama sampai keempat, dan selanjutnya kami serahkan ayat selanjutnya, yaitu ayat kelima sampai ke-8 sampai selesai kepada Kak Elsa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari ayat nomor 5 sampai ayat nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kata para ulama, dalam dua ayat ini terdapat 4 penguat. Bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yaitu yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna yang artinya sesungguhnya, yang memberikan faidah penekanan bagi kalimat setelahnya. Yang kedua, Allah mengulang kalimat tersebut dengan maksud untuk benar-benar menekankan. Yang ketiga, Allah menyebutkan al-usri dalam bentuk ma'rifah yang diawali oleh alif lam. Alif lam di situ dalam bahasa Arab adalah alif lam al-ahdiyah. Sehingga al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama yang disebutkan kembali. Berbeda dengan yusron yang disebutkan dalam bentuk nakiroh yang berakhiran tanwin, sehingga yusron yang kedua berbeda dengan yusron yang pertama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam dua ayat ini kesulitan itu hanya disebutkan 1 kali, sedangkan kemudahan disebutkan 2 kali. Oleh karena itu, diriwayatkan dari para salaf bahwasanya mereka mengatakan lan yagliba usrun yusraini, yang artinya tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat ma'a yang bermakna bersama, menunjukkan bahwasanya kemudahan tersebut akan segera datang setelah kesulitan. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, lauda qala usru fi juhrin laja al yusru hatta yadkhulu alaihi, yang artinya seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya. Ini semua menekankan bahwasanya apabila seseorang menghadapi kesulitan lalu dia berusaha bertakwa kepada Allah, niscaya kemudahan akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Lalu lanjut ke ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idha farogta fansab, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Di sini ada 2 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Dan banyak perkataan salaf akan hal ini. Yang pertama, jika engkau telah selesai dari sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Jika engkau telah selesai dari tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Jika engkau telah selesai dari mendakwahkan risalah, maka tegaklah untuk berjihad. Jika engkau telah selesai dari perkara-perkara yang wajib, maka tegaklah untuk melaksanakan perkara yang sunnah. Lalu ada pendapat kedua dari Faidah Farokta yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, fansob, yang artinya tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Adapun At-Tabari memandang ayat ini umum mencakup kedua pendapat tersebut. Ayat ini mengingatkan agar berkonsentrasi, serius, dan fokus tatkala beribadah, bukan hanya konsentrasi dalam masalah dunianya saja. Seseorang perlu dengan dunia, akan tetapi dia lebih butuh terhadap akhiratnya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Namun dunia juga tidak boleh ditinggalkan,
Karena setiap orang punya kewajiban. Apakah dia bekerja untuk menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, atau orang tuanya. Lalu kita lanjut ke ayat 8. Wa ila rabbika fargob. Yang artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, pada umumnya susunan jar majrur ila rabbika itu diakhirkan ketika berada dalam susunan kalimat lengkap, sehingga seharusnya menjadi fargob ila rabbika, yang artinya berharaplah kepada Tuhanmu. Dalam bahasa Indonesia pun juga demikian, objek selalu diakhirkan. Namun ketika objek yang didahulukan daripada kata kerjanya, maka dalam bahasa Arab memberi faedah kekhususan sebagaimana ayat di atas. Ketika jar majrurnya didahulukan, maka kalimat yang mengandung makna pembatasan yaitu hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, dan tidak boleh berharap kepada selainnya. Tidak sebagaimana apabila objek diakhirkan, tidak menutup kemungkinan untuk berharap kepada selain Allah. Dalam ayat ini, Allah juga menggunakan ungkapan Rob yang kembali kepada makna rububiyah. Karena dalam masalah berharap, kita butuh terhadap makna rububiyah Allah. Dialah yang memberi rezeki dan memberi kemudahan. Kita tidak berharap kecuali kepada penguasa alam semesta ini, kepada zat yang membolak-bolakan hati manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan presentasi tentang penafsiran surah Al-Insyirah atau Al-Asyur oleh Ibnu Asyur dalam kitabnya, kitab Tafsir At-Tahir wa Tanwir. Kami mohon undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.